Iya, kita jangan ambil resiko yang terlalu besar. Jadi rawatan yang kemarin misalkan 2 bulan atau 3 bulan habis dalam 1 hari atau 2 hari itu kan sia-sia banget. Jadi kita benar-benar hati-hati terhadap pemberian pasangan khususnya betina. Baik Pak Haji, kalau saya ngeliat ini Pak Haji, dengan sistem seperti ini di bawah kandang kapsul, di atas kandang kotak ini ada proses lain ya Pak Haji untuk ritual atau apa Pak Haji? Iya, enggak, ini kan kebetulan paut Mas, paut terus saya Mas saya numpang masterin, kebetulan ini kan lagunya sudah bagus, kalau menurut saya sudah komplit, cuman belum tak kasih pasangan, syukur-syukur nanti bisa nurun, bisa nyeplak lah lagu. Oh berarti si paut ini cuma dimasterin sama si. Iya. Ini siapa Pak Ci? Yang baru lagi? Ceplek Mas ini Mas. Masih single juga. Ini masih single, belum tak kasih pasangan. Berarti jenengan untuk proses jantan itu memang ditaruh kandang kotak sendirian. Itu tiap hari begini Pak Ci? Iya Mas, untuk jantan yang sudah gacor lah paling enggak itu tetap saya sendirikan, tapi nanti sore kan ini ada paku semua Mas. Ini buat jantan-jantan yang sudah gacor seperti yang GS Gestan tadi, saya taruh bawahnya, yang satu itu juga saya taruh bawah. Oh macam Pak Ci. Iya. Pak Ci sebenarnya kalau untuk amunisi nih jenengan satu rumah ini berapa Pak Ci? Sekarang ada 4 Mas. Ada 4. Yang itu siapa Pak Ci? Yang kemarin itu Cubung Wulung? Iya, ke Cubung Wulung, terus sama si Bedor, Ketip ini, keplek ini, terus tadi Ketip yang coba dibawa ke lapangan tadi. Katanya Cubung Wulung laku. Itu sebenarnya kelangganannya anak saya Mas. Jadi sudah saya pasrahkan ke anak saya. Alhamdulillah kok anak saya seneng. Tapi yang namanya mungkin kebutuhan ya Mas. Ya, namanya kebutuhan, nggak tahu mau buat apa, akhirnya dilepas juga sama anak saya. Soalnya gini Pak Ci, ini kan klarifikasi Pak Ci. Iya. Kemarin kan ada yang ngejar-ngejar, setelah ini saya kesini ternyata kan laku Pak Ci. Iya. Berarti memang udah laku nggih? Iya. Kemarin kan pas Mas Agus bilang ke saya itu kan memang saya sudah bilang itu kelangganannya anak saya. Terus kebetulan temannya Mas Agus itu kan tanya ke saya, wah maaf Mas itu belum saya jual dulu, coba WA ke anak saya kalau boleh, kalau enggak ya mohon maaf, saya kan gitu. Akhirnya nggak tahu caranya gimana kok akhirnya anak saya, Pak sudah saya jual, ya sudah. Gini Pak Ci, tadi kan kita untuk membahas lobet jantan, nanti di sini saya ingin mencari informasi pembelajaran untuk lobet betina Pak Ci. Kan gini Pak Ci, jenengan dulu yang Nyon Sewu terkenal dengan spesialisnya lobet betina, kok bisa beralih ke jantan kan gitu Pak Ci? Mungkin ada sesuatu Pak Ci. Monggo pinarasi Pak Ci. Biar lebih enak Pak Ci. Baik Pak Ci, kita lanjut Pak Ci. Kan gini Pak Ci, sepertinya kan ada sesuatu atau ada apa kok dari jenengan dari betina lanjut ke jantan. Tapi nanti di sini gini Pak Ci, saya ingin tetap mencari informasi tentang lobet betina ya Pak Ci. Tentang gimana untuk settingan, terus untuk menanggulangi ibaratnya birahi yang sekarang banyak atau yang banyak orang pakai itu kan yang ke semi konsul itu pakan kenceng, jemur kenceng itu Pak Ci. Pripun Pak Ci kalau untuk beralih ke lain hati itu atau memang masih ada Pak Ci untuk betina itu Pak Ci? Iya. Oh gini Mas Agus, memang dulu saya sering menampilkan betina. Jadi akhir-akhir ini kan mengikuti zaman. Banyak pemain yang bermain jantan, ya siapa tahulah kita beradu nasib. Iya, beradu nasib untuk beralih ke jantan. Alhamdulillah kok saya nyeting beberapa ekor, 1 dan 2, ada yang jadi komplit, ada yang jadi gacor. Itu sudah ada bakatnya. Terus masalah perawatan betina
Itu awalnya sudah saya sampaikan dan bahkan sering saya sampaikan ke teman-teman yang chat langsung terhadap saya, cara perawatan, cara penggacoran, terus cara penjodohan, bahkan setelah dia di titik puncak birahi itu untuk betina mas, itu yang sering menjadi pertanyaan ke saya. Jadi kesimpulannya gini mas, untuk penggacoran betina itu sistemnya kalau saya dulu pakai mandi, jemur, pakan kenceng, jemur kenceng untuk harian non EF mas. Kalau dia sudah gacor, kita kasih pasangan cukup kalau mau dibawa ke lapangan EF-nya. Jadi setiap harinya itu dia nggak makan EF, cuman mengandalkan sama pakan kenceng tersebut. Jadi nanti dia kan lama-lama birahinya stabil mas. Kalau ada pasangan jantan dan betina itu, kalau birahi sudah ada yang meredam sendiri mas. Banyak yang pakai settingan betina sama betina, bahkan betina sama lolan piye, untulan paut, itu kan juga banyak. Kalau saya seneng yang untulannya jantan. Segi positifnya kan satu, biasanya awet mas, masa kerjanya itu awet. Kalau sudah pada titik puncak birahi, kita biarkan mas, kita istilahnya memang dia itu betina, fasenya fase bertelur, ya kita telurin nggak apa-apa. Nanti kita setelah telurnya habis itu kita ambil, kita singgilin dulu lagi, nanti kita setting gacor lagi. Bahkan kalau dia yang kemarinnya konslet, kita gacorin, setelah menuju konslet lagi kita pasangin lagi, nanti insya Allah kembali seperti semula. Oh macam Haji. Iya. Baik Pak Haji, ini berarti saya ambil dari jenengan pindah ke jantan itu kan berarti mengikuti keadaan gitu Pak Haji. Iya. Keadaan kantong. Nggak apa-apa Pak Haji, tapi kan yang pasti kan dari jenengan kan memberikan ilmu yang bermanfaat, biarpun jantan juga tahu, iya. betina juga tahu kan ngoten Pak Haji. Iya, betul. Ini kita kembali ke betina Pak Haji. Iya. Kalau betina kan biasanya kita untul Pak Haji. Iya. Kita untul atau kita berikan jantan ataupun betina pasangannya itu biasanya ngeriwi Pak Haji. Iya. Ngeriwi atau sardot kan ngoten Pak Haji. Iya. Sebenarnya ini yang sering saya sampaikan Pak Haji. Iya. Untuk lovebird untuk menuju ke konslet itu apakah melalui fase ngeriwi atau sardot itu Pak Haji? Iya. Jadi gini Mas Agus, Nggih. untuk pemberian pasangan betina pun tidak jauh dengan jantan. Jadi kalau misalkan kita punya lovebird yang sudah gacor, bahkan orang menganggap itu konslet, Nggih. kita kasih pasangan kok jadinya ngrewe ataupun sardot ataupun liar, itu kita jagut pasangannya mas. Oh, ada. Iya, kita jangan ambil resiko yang terlalu besar. Oke, Jadi rawatan yang kemarin misalkan 2 bulan atau 3 bulan habis dalam 1 hari atau 2 hari, itu kan sia-sia banget mas. Jadi kita benar-benar hati-hati terhadap pemberian pasangan, khususnya betina mas. Jadi kita benar-benar amati, teliti, kita tungguin. Walaupun kadang seharian kita nungguin perkembangan setelah kita kasih pasangan itu. Nanti kalau efeknya kok kurang bagus, kita langsung buru-buru ganti. Oh langsung ganti Iya, langsung pasangan. ganti, kita coba kasih pasangan lagi. Kita amati lagi, kalau sudah agak cocok, coba kita cabut. Kalau dia bunyi, ya sudah, itu Pasangannya. insya Allah cocok. Iya. Oh berarti ngeriwi itu juga bisa pengaruh dari pasangannya nggih Pak Haji? Iya mas, jadi Wonten. jadi faktor gacor pun sama mas. Bahkan konslet pun tidak jauh berbeda dengan cara pemberian pasangan. Faktor pun saya juga mengalami, dan kemarin nyeting lovebird faktor itu, terus beberapa kali ganti pasangan, alhamdulillah yang ke 11 kalau nggak 12 baru bisa ketemu klik, cabut bunyi. Oh ngoten Pak Haji. Iya. Pak Haji, kalau untuk kunci dari betina agar stabil itu di apa sih Pak Haji? Jenengan ditelurkan atau sering dimandi kuyup sama pakai air es juga itu Pak Haji? Iya. Atau pripun? nggak usah anu mas, nggak usah kita istilahnya berspekulasi. Iya. Kalau jadi
artinya gini mas, nggak usah kita berspekulasi bagaimana biar betina itu awet. Kalau masalah awetnya itu nggak mungkin semua bisa awet. Iya, memang semua ada fase masing-masing. Kalau untuk betina itu pasti bertelur. Jantan pun kalau betinanya bertelur juga pasti bermasalah. Itu agak ngedrop, agak kendu, pasti itu dialami setiap teman-teman penyeting lovebird. Jadi kita bicara masalah plus minus betina ya mas. Kalau pengamatan saya, betina itu plusnya durasi, volume itu biasanya berkurangnya nggak terlalu banyak seperti jantan. Jadi karena betina itu memang ada fase bertelur, jadi kita gunakan kesempatan fase bertelur itu sebagai waktu istirahat untuk betina tersebut. Iya, nanti setelah bertelur habis kita usahakan biar dia angkrem 4 atau 5 hari. Nanti setelah itu kita cabut, insya Allah nggak berkurang. Misalkan berkurang sedikit sekali. Iya. Baik Pak Haji, ini saya sampai kelupaan Pak Haji. Jenengan dari Satya Lovebird betina itu juga menerapkan jemur kencang, pakan kencang juga nggih? Iya. Kalau untuk rawatan harian jemur kencang, pakan kencang jenengan pripun Pak Haji? Kalau untuk betina itu tetap saya main mandi mas. Tetap mandi ya? Pagi aja mandinya, jadi spray atau ini Pak? Basah kuyup mas. Spray basah kuyup. Basah kuyup kita pakai semprotan yang dipompa itu. Usahakan benar-benar basah kuyup, jadi nanti kita langsung jemur. Kalau sudah kering kita angin-anginkan seperti proses jantan. Iya. Sama pasangannya atau sendiri Pak Haji? Enggak, kalau belum gacor itu kan masih sendiri-sendiri. Oh masih tahap proses awal. Proses awal seperti itu. Nanti kalau sudah pada titik gacor baru kita nggak usah main-main. Oh gitu. Berarti kalau udah gacor dihindari dari mandi, dibiarkan saja. Bahkan sudah ada pasangannya tetap dijemur bareng-bareng, dikasih cubuk bareng. Ngoten nggih Pak Haji. Pak Haji, baik, di sini kan saya udah ambil poin-poinnya Pak Haji. Pak Haji, kalau untuk lovebird nih nggak jantan, nggak betina, kan yang bikin penasaran atau bikin apa ibaratnya ngebayang-bayang, kalau untuk ke konslet itu jenengan ada tanda-tanda sendiri nggak Pak Haji? Pripun Pak Haji? Ibaratnya gini Pak Haji, kalau kita ngelihat lovebird gacor, nanti dari teman saya bilang konslet, saya bilang gacor, satu lagi bilang belum. Nah kalau menurut jenengan pripun Pak Haji? Kalau udah ibaratnya ini mau konslet ini kan ngoten. Iya. Jadi gini Mas Agus, kalau untuk lovebird gacor, konslet itu kan masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri. Kalau gacor itu kan lagu standar, masih standar. Tapi dia sudah sering bunyi. Tapi kalau konslet itu lagu sudah lain daripada yang lain, entah itu dari keminoran, entah itu lagi jedanya semakin rapat, sudah tidak respon lawan. Nah itu mungkin salah satu dari pengalaman saya yang saya alami selama memproses beberapa lovebird sampai saat ini. Berarti poinnya minor gitu Pak? Iya. Soalnya sebenarnya kalau untuk teman-teman yang belum pernah ngalamin dari pakan kencang, jemur kencang ini kan menandainya susah banget. Kira-kira ini betina ini harus jemur kencang, ini harus jangan dijemur, itu jenengan ada lagi untuk masukannya buat teman? Ada mas. Jadi gini mas, saya tadi bilang jemurlah sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian begini, kalau memang dia dijemur kuat kok arahnya menuju ke gacor, ya kita lanjutin prosesnya. Kalau dia jemur kuat kok jadinya tidur kelamaan, bahkan sampai sore dia tidur, bahkan sampai ngeriwek-ngeriwek, itu kita kurangin jemurnya. Bahkan ada yang tidak jemur sama sekali ada. Jadi kita lihat sesuai dengan karakter dan kebutuhan si lovebird tersebut. Iya. Berarti memang ada ya Pak Haji, lovebird yang nggak pernah bisa bunyi kita jemur langsung jadi sering bunyi itu? Iya, ada nggak? Ada mas, ada. Baik jantan, betina? Iya sama. Saya sudah beberapa kali ngalamin bahwa di tempatnya orang itu non jemur sama sekali. Alhamdulillah pindah ke tempatnya saya, perawatan baru 2 atau 3 minggu sudah menemukan ke titik gacornya. Itu sering saya alami.
Pak Cik, pakannya jenengan berapa Pak Cik? Satu kemasan nanti saya tak cobanya. 1 kilo 60.000. 1 kilonya? Iya. Baik Pak Cik, ini terima kasih untuk masukannya, pembelajarannya gitu Pak Cik. Iya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Loverman yang gitu Pak Cik. Iya. Semoga jenengan beserta tim Tidar SF Magelang gitu. Iya. Beserta keluarga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.